Martin Odegaard mengalami cedera saat bermain untuk timnas Norwegia pada jeda internasional bulan September. Setelah kembali ke London, sang playmaker terlihat menggunakan kruk dan mengenakan pelindung kaki, serta absen dalam kemenangan melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu. Meski Arsenal sempat bungkam terkait parahnya cedera sang kapten, Mikel Arteta akhirnya memberikan kabar yang kurang menggembirakan. Ia mengungkapkan bahwa Odegaard kemungkinan akan absen untuk waktu yang cukup lama setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan signifikan pada ligamen pergelangan kakinya. Tak cuma gagal meraih 3 poin, Manchester City juga harus kehilangan Kevin De Bruyne saat diimbangi Inter Milan. De Bruyne mengalami masalah pada pahanya saat mengejar umpan terobosan Jack Grealish. Dia langsung menjalani pemeriksaan oleh tim medis City. Alhasil, manajer Pep Guardiola dibuat was-was terkait kondisi De Bruyne. Pasalnya cedera ini bisa membuatnya absen di laga big match kontra Arsenal. Untuk itu, Guardiola akan menunggu perkembangan kondisi De Bruyne dalam 2-3 hari ke depan. Inter meraih hasil yang positif di markas Manchester City. Barella sangat senang dengan hasil imbang ini dan menyebut timnya sekarang bisa bersaing dengan tim kuat seperti Manchester City. Tim ini memenangkan Scudetto musim lalu dan tidak cukup berprestasi di Liga Champions. Jadi tahun ini kami ingin berbuat lebih banyak di Eropa, kata Barella. Hari ini kami melawan tim yang sangat kuat dan membuktikan bahwa kami bisa bermain di level yang sama. Pada akhirnya, insidenlah yang menentukan hasil. Persidangan kasus dugaan pelanggaran peraturan finansial Manchester City, yang meliputi hingga 130 dakwaan, akhirnya dibuka. Vonis atau putusan belum akan dijatuhkan setidaknya sampai beberapa bulan ke depan. Dan saga ini bakal terulur lebih lama lagi, andai terjadi naik banding. Daily Telegraph mengklaim situasi sepak bola Inggris bisa chaos jika City dijatuhi hukuman terberat. Laporan lain juga menyebutkan bahwa klub-klub rival merasa hukuman 1 kali pengurangan poin tak cukup berat untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan City, dan dikeluarkan dari Liga Primer Inggris menjadi salah satu langkah yang mungkin dipertimbangkan. Liverpool sejatinya bersedia menebus klausul pelepasan Zubimendi untuk membawanya gabung di musim panas ini. Kendati begitu, sang gelandang menolak prospek tersebut. Dia lebih tertarik melanjutkan pengabdian untuk Real Sociedad. Namun, setelah berpikir masak-masak, Zubimendi tertarik untuk dipoles pelatih Arne Slot. Berubahnya pendirian Zubimendi tak lepas dari keterpurukan yang dialami Sociedad di tahapan kampanye musim 2024-2025 ini. Zubimendi telah menginstruksikan agennya untuk membuka kembali jalur komunikasi dengan manajemen Liverpool, membahas mengenai potensi transfer dirinya di musim dingin mendatang. Reece James telah menjadi bagian penting Chelsea sejak debutnya di tim utama pada musim 2019-2020. Namun, rangkaian cedera yang sering menghantui karirnya membuat situasinya di Chelsea saat ini cukup rumit. Sejak memulai debutnya, James telah bermain dalam 158 pertandingan bersama Chelsea, menyumbangkan 11 gol dan 22 assist. Real Madrid tampaknya tertarik untuk memanfaatkan situasi ini. Menurut laporan dari Fichajes, Carlo Ancelotti dan manajemen Real Madrid tidak khawatir dengan riwayat cedera yang dialami James. Mereka melihat peluang untuk mendapatkan pemain bertalenta dengan harga lebih murah. AC Milan mempercayakan Paulo Fonseca memimpin tim di musim 2024-2025. Namun, Fonseca gagal memberikan dampak positif di skuad rossoneri. Pada Senin pekan depan, Milan bakal berjumpa dengan rivalnya Inter di lanjutan laga Serie A. Bila Fonseca gagal membawa rossoneri meraih kemenangan di laga derby, pria asal Portugal diyakini bakal didepak oleh manajemen klub. Menurut Sky Sport Italia, sejumlah nama mulai muncul ke permukaan sebagai calon pengganti Fonseca. Nama-nama itu diantaranya adalah Edin Terzic, Maurizio Sarri, Thomas Tuchel, David Moyes, hingga Massimiliano Allegri. Menurut laporan Fichajes, Chelsea saat ini sangat tertarik mengamankan Gyökeres untuk memperkuat lini serang mereka. Ini disebabkan sang striker sudah menunjukkan performa yang ciamik sejak musim lalu. Ia sukses mengemas lebih dari 40 gol bersama Sporting Lisbon di musim kemarin. Laporan yang sama mengklaim bahwa pemandu bakat Chelsea dikabarkan terkesan dengan penampilan sang striker. Jadi mereka bakal merekomendasikan sang striker untuk diangkut. Namun Chelsea harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Gyökeres. Striker 26 tahun itu dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 85 juta euro, dan Sporting Lisbon ogah menurunkan harga itu. Menurut Fichajes, Robert Lewandowski memiliki kesempatan untuk pindah ke Arab Saudi, dengan gaji yang sangat besar, lebih dari 60 juta euro per musim. Itu akan menjadi peningkatan yang cukup besar bagi pemain Polandia tersebut, dibandingkan dengan apa yang diperolehnya di Barcelona saat ini. Namun, pemain asal Polandia itu memilih untuk tetap di Catalonia, bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya di bawah kepemimpinan pelatih baru Hansi Flick. Flick patut dipuji karena pelatih Jerman itu tidak kehilangan kepercayaannya pada Lewandowski, meskipun usianya sudah lanjut dan performanya tidak konsisten di bawah asuhan Xavi.
Lamine Yamal dengan cepat menjadi salah satu pemain muda terbaik di sepak bola dunia, dan sudah berkembang menjadi pemain kelas dunia. Cristiano Ronaldo, yang pernah dianggap sebagai pemain terbaik dunia, telah memberikan pandangannya tentang Lamine Yamal. Dalam wawancara terbaru dengan Rio Ferdinand, Ronaldo memberikan pujian terhadap pemain berusia 17 tahun tersebut. Bintang muda Barcelona itu disebut Ronaldo memiliki potensi besar untuk meraih penghargaan individu bergengsi seperti Ballon d'Or di masa depan. Pendapat ini bukan kali pertama dilontarkan oleh mantan pemain Real Madrid tersebut. Pekan lalu, Ronaldo juga menyebut Yamal sebagai salah satu calon kuat peraih Ballon d'Or. Arsenal kemungkinan besar akan menghadapi kenyataan pahit di bursa transfer Januari mendatang, dengan Takehiro Tomiyasu yang menjadi incaran klub-klub besar Serie A seperti Inter Milan, Napoli, dan Juventus. Bek asal Jepang ini dikabarkan terbuka terhadap opsi pindah. Meskipun Tomiyasu menjadi salah satu pemain yang disukai para fans Arsenal, namun posisinya dalam tim utama mulai tersisih seiring berjalannya waktu. Mikel Arteta sendiri dikabarkan sudah menerima kemungkinan bahwa dia bisa kehilangan Tomiyasu pada bursa transfer Januari. Menurut laporan, Inter Milan menjadi klub yang paling serius mengincar bek berusia 25 tahun tersebut. Ben Chilwell merupakan bagian dari skuad yang tidak masuk ke dalam rencana Enzo Maresca saat The Blues ingin memangkas jumlah pemain mereka yang sangat banyak. Sejumlah pemain berlatih terpisah dari tim utama dan siap untuk dijual Chelsea. Orang-orang seperti Raheem Sterling, Trevoh Chalobah dan Kepa Arrizabalaga telah memastikan pintu keluar mereka. Namun Chilwell ternyata tidak pergi dan kini akan tetap berada di London Barat hingga bulan Januari. Namun kepergian Chilwell di tahun baru tentu saja merupakan sebuah kemungkinan, dengan The Sun melaporkan bahwa Crystal Palace dan Ipswich Town menaruh minat padanya. Sejak musim lalu, Christian Eriksen memang mulai tersisih di skuad Manchester United. Jam bermainnya berkurang drastis karena kalah bersaing dari Kobbie Mainoo. Situasi ini membuat Eriksen beberapa kali mengeluhkan menit bermainnya di MU. Ia juga beberapa kali dirumorkan akan cabut dari Manchester United. Namun baru-baru ini, Eriksen membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengindikasikan akan tetap lanjut bersama Setan Merah. Eriksen menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Ia masih menikmati kehidupannya bersama Setan Merah sejauh ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United dan agen Mainoo akan segera bertemu dalam waktu dekat ini. Mereka akan melanjutkan pembahasan draft kontrak sang gelandang. Ada beberapa aspek yang perlu dibahas dalam detail kontrak tersebut. Meski begitu, MU dan pihak Mainoo optimistis bisa mencapai kata sepakat untuk perpanjangan kontrak ini. Kobbie Mainoo sendiri sangat berkomitmen untuk melanjutkan karir di Manchester United. Ia masih berambisi untuk meraih banyak trofi bersama Setan Merah sehingga ia siap memperpanjang kontraknya. Manchester United dilaporkan akan mencoba sebuah manuver ekstrim di tahun 2025 nanti. Setan Merah akan mencoba membajak Lamine Yamal dari Barcelona. Menurut laporan Mundo Deportivo, Manchester United tahu bahwa sang winger kontraknya sudah menipis di Camp Nou, sehingga mereka mencoba membujuknya untuk pindah ke Manchester United. MU juga dikabarkan siap memberikan gaji fantastis kepada sang winger. Jadi mereka berharap sang winger mau pindah ke tim mereka. Bayer Leverkusen memulai petualangannya di Liga Champions 2024-2025 dengan hasil sempurna. Pasukan Xabi Alonso pesta 4 gol tanpa balas di markas Feyenoord. Kemenangan Bayer ini berkat penampilan gemilang Florian Wirtz. Gelandang asal Jerman berusia 21 tahun tersebut berhasil mencetak 2 gol. Sementara 2 gol lainnya diciptakan Alejandro Grimaldo pada menit ke-30 dan gol bunuh diri Timon Wellenreuther. Atalanta dan Arsenal harus berbagi poin usai bermain imbang 0-0 dalam laga matchday 1 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Gewi Stadium. Atalanta sejatinya mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Sayang, eksekusi penalti Matteo Retegui dan bola rebound masih bisa dimentahkan David Raya. Berkat hasil ini, Atalanta dan Arsenal pun mengawali kiprah di Liga Champions dengan tidak begitu meyakinkan. Kini, keduanya berada di papan tengah klasemen. AS Monaco sukses mengandaskan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga matchday 1 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Stade Louis. Barca harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak pertama akibat kartu merah yang didapat Eric Garcia. Monaco 2 kali memimpin lewat aksi Magnus Agliouche dan George Ilenihena. Sedangkan Barca sempat menyamakan skor berkat gol Lamine Yamal. Berkat hasil ini, Monaco mengawali kiprah di Liga Champions musim ini dengan meyakinkan.
Atletico Madrid memetik poin penuh saat menjamu RB Leipzig di Liga Champions. Sempat tertinggal lebih dulu, Atletico akhirnya berbalik menang 2-1. Atletico Madrid tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Benjamin Sesko pada awal menit keempat. Atletico Madrid berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28 melalui Antoine Griezmann. Gol kemenangan Atletico hadir pada menit terakhir waktu normal. Jose Maria Gimenez menjadi pahlawan Atletico Madrid berkat golnya di menit 90.